Hai, perkenalkan nama saya Evangeline Christine Ferriarda Marpaung dengan NIM 214752243 PA 20557. Pertama-tama, saya akan menjelaskan alasan saya memilih dataset ini. Di sini saya memakai dataset dari Kaggle yang bernama Ford Car Price Prediction. Alasan saya memilih dataset ini karena dalam ilmu aktuaria itu sudah tidak asing lagi dengan istilah pricing. Nah, di dalam pricing pasti ada beberapa variabel yang harus diperhatikan untuk menentukan harga. Oleh karena itu, di sini saya mau melihat variabel apa aja sih yang dapat mempengaruhi harga suatu mobil bekas. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan 9 variabel yang terdapat pada dataset ini. Yang pertama itu ada model. Di sini ada beberapa model dari mobil Ford. Yang kedua itu year. Year ini berarti tahun produksi dari si mobil tersebut. Yang ketiga itu ada price. Price berarti harga mobil bekas. Yang keempat itu ada transmission. Di sini berarti jenis transmisi yang digunakan oleh si mobil tersebut. Terbagi menjadi 3, ada automatic, manual, sama semi auto. Yang kelima itu ada mileage. Mileage ini berarti jumlah mil yang sudah ditempuh sama si mobil bekas tersebut. Yang keenam itu ada fuel type. Fuel type ini berarti jenis bahan bakar. Di sini ada petrol, diesel, hybrid, electric, and other. Yang ketujuh itu ada tax. Tax di sini berarti pajak tahunan yang dikenakan ke mobil tersebut. Yang kedelapan itu ada MPG atau miles per gallon. Di sini berarti konsumsi bahan bakar dari mobil. Yang kesembilan itu ada engine size. Engine size berarti ukuran mesin mobil tersebut. Pembahasan poin pertama. Di sini saya akan memperlihatkan mobil dengan jenis transmisi apa yang paling banyak dijual kembali. Dengan menggunakan visualisasi pie chart dan bar chart, dapat dilihat bahwa mobil dengan transmisi manual itu yang paling banyak dijual kembali, dengan persentase 86,37% dan diikuti oleh automatic dengan persentase 7,58%, dan yang terakhir semi auto itu 6,05%. Poin yang kedua, saya akan memperlihatkan bentuk distribusi dari price serta kisaran harga price. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa distribusi dari price itu berbentuk skewed, sehingga sentral tendensi yang digunakan adalah median, dan nilai median yang didapat adalah 11.679. Selanjutnya, kita bisa lihat nih, box plot dari price tiap jenis transmisi, untuk melihat kisaran harganya. Dari box plot tersebut, kita bisa lihat bahwa kisaran harga mobil termahal itu terdapat pada jenis mobil dengan transmisi automatic, dengan harga sekitar $15.698. Sedangkan untuk kisaran harga mobil bekas yang termurah itu ada pada jenis transmisi manual, yaitu sekitar $10.991. Nah, harga kisaran ini diambil dari nilai mediannya. Dari kisaran harga ini juga saya mengambil kesimpulan bahwa karena tadi kita lihat bahwa mobil bekas yang paling banyak itu mobil manual yang dijual kembali. Jadi, harga mobil jual tersebut dipasang rendah, karena kemungkinan orang-orang itu sudah mulai kurang menyukai mobil manual. Poin yang ketiga, di sini saya akan memperlihatkan fuel type yang dimiliki oleh tiap jenis transmisi. Dapat dilihat dari ketiga pie chart, mayoritas mobil bekas yang dijual ini menggunakan fuel type petrol. Dan yang kedua terbanyak adalah diesel. Untuk elektrik, hybrid, dan juga other, itu masih tergolong sangat sedikit. Hal ini mungkin karena jenis fuel type ini masih tergolong baru dan untuk tempat penanganannya juga masih sangat sedikit. Selanjutnya juga akan dilihat kisaran harga dari tiap fuel type dengan menggunakan box plot. Nah, dari box plot tersebut, kita tuh bisa lihat bahwa kisaran harga termahal ada pada fuel type hybrid, dengan kisaran harga sebesar 23.499, dan untuk kedua fuel type yang paling banyak dimiliki, yaitu petrol dan diesel, memiliki kisaran harga sebesar 10.800 dan juga 13.289. Poin yang keempat, kita melihat beberapa hubungan antara dua variabel. Yang A, ini kita akan melihat mileage dengan tahun. Dapat dilihat di sini dengan scatter plot, kita lihat bahwa mileage dan year ini memiliki korelasi negatif. Setiap kenaikan satu satuan year dapat menurunkan mileage sebesar 6.722,15 satuan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tahun produksinya berarti mileage-nya makin rendah. Yang 4B, kita akan melihat mileage dengan price. Dapat dilihat juga dengan scatter plot bahwa mileage dengan price itu berkorelasi negatif. Setiap kenaikan satu satuan mileage dapat menurunkan price sebesar 0,129213 satuan. Hal ini berarti semakin besar jarak mil yang telah ditempuh oleh mobil tersebut akan menurunkan harga mobil bekas tersebut.
Yang C, kita akan melihat engine size dengan price. Dengan menggunakan scatter plot, kita dapat lihat bahwa engine size dengan price itu berkorelasi positif. Setiap kenaikan satu satuan engine size dapat menaikkan price sebesar 4.508,98 satuan. Hal ini berarti semakin besar engine size tersebut, maka harga mobilnya tuh semakin mahal pula. Yang D, kita akan melihat MPG dengan price. Dapat dilihat dari output scatter plot tersebut bahwa MPG dengan price itu berkorelasi negatif. Setiap kenaikan satu satuan MPG dapat menurunkan price sebesar 162,21 satuan. Hal ini berarti semakin besar MPG-nya, maka semakin rendah pula harga mobil tersebut. Kemudian yang E, kita akan melihat hubungan tax dengan price. Dapat dilihat dari output scatter plot bahwa tax dengan price itu memiliki korelasi yang positif. Setiap kenaikan satu satuan price dapat menaikkan tax-nya sebesar 0,00532132 satuan. Hal ini berarti semakin besar price-nya, semakin besar pula pajak yang dikenakan kepada mobil tersebut. Poin yang kelima, ini ada univariate. Yang pertama, diambil hipotesis, price tertinggi berada pada tahun 2017. Plan visualisasinya itu variabelnya ada year sama price. Tipe variabelnya itu kategorikal sama numerical. Dan tujuan visualisasinya untuk melihat price tertinggi itu ada di tahun berapa. Nah, teknik visualisasi yang digunakan adalah line chart. Dari output line chart tersebut, dapat kita lihat bahwa hipotesis tersebut benar dan price tertinggi itu berada pada tahun 2017. Masih dengan EDA univariate, yang kedua itu diambil hipotesis bahwa tax tertinggi itu berada pada tahun yang sama dengan price tertinggi. Plan visualisasinya itu ada variabel, ada year dan tax. Tipe variabelnya juga sama, itu kategorikal sama numerical. Tujuan visualisasinya itu untuk melihat tax tertinggi itu ada berada di tahun berapa. Dan teknik visualisasinya juga menggunakan line chart. Nah, sebelumnya kita lihat bahwa price tertinggi itu ada pada di tahun 2017. Sedangkan tax tertinggi itu berada di tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut terpatahkan atau salah karena tax tertinggi tidak berada pada tahun yang sama dengan price tertinggi. Poin ke-6 yang terakhir ini ada EDA bivariate dengan hipotesis mobil pemilik price tertinggi memiliki mileage dan MPG terbesar. Di sini ada 3 variabel yaitu price, mileage, dan MPG dengan tipe variabel itu numerical dan kategorikal. Menggunakan teknik visualisasi grup bar chart. Pertama diberitahu dulu price tertinggi dimiliki oleh mobil apa dan didapatkan price tertinggi itu dimiliki oleh mobil Focus dengan price 54.995. Dan dengan menggunakan grup bar chart didapatkan bahwa pemilik mileage tertinggi dan MPG terbesar itu adalah Fiesta, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut salah karena pemilik mobil dengan price terbesar adalah Focus, sedangkan pemilik mileage dan MPG terbesar adalah Fiesta. Setelah dilakukan beberapa poin analisa, dapat lihat bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi variabel price itu adalah tahun produksi, terus mileage, yang ketiga engine size, yang keempat ada MPG, dan yang terakhir adalah jenis transmisi. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa mobil pemilik price tertinggi adalah mobil Focus dengan variabel sebagai berikut, dan mobil dengan price terendah itu adalah Focus juga dengan rincian variabel sebagai berikut. Dari kedua mobil tersebut dapat dibuktikan bahwa benar tahun produksi, mileage, MPG, dan engine size dapat mempengaruhi price. Sedangkan untuk transmisi memang bisa saja jenis manual atau semi-auto yang memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan jenis transmisi otomatis. Karena bisa aja ada faktor lain yang mendukung harga mobil menjadi lebih tinggi. Dan juga untuk tax, itu kemungkinan ada faktor lain yang tidak ada pada variabel di data yang dapat membuat pajaknya menjadi lebih tinggi. Untuk menentukan mobil bekas mana yang baik untuk dibeli, dapat diperhatikan beberapa variabel yang mempengaruhi price, dan juga kita dapat melihat korelasinya. Diambil saja contohnya satu, alangkah baiknya untuk memilih mobil bekas yang tidak terlalu tua, sehingga kita dapat melihat tahun produksi yang tidak terlalu lama, dan nilai age-nya tidak terlalu besar, untuk dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu juga, dapat dilihat faktor-faktor lain pada mobil tersebut, seperti kondisi fisik, kondisi interior, kelengkapan berkas, dan juga hal yang lain. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pajak yang tinggi. Namun semuanya itu kembali kepada kondisi finansial masing-masing dan pilihlah mobil bekas yang sesuai dengan kebutuhan.